Di sebuah desa terpencil di pedalaman Asia Tenggara, hidup seorang gadis bernama Lestari. Ia dikenal sebagai gadis paling cantik di desanya. Kulitnya bening, senyumnya lembut, dan tutur katanya sopan. Setiap lelaki yang melihatnya pasti akan terpesona. Tapi Lestari bukanlah gadis yang mudah jatuh cinta. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Lestari bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pria tampan berpakaian bangsawan mendatanginya. Pria itu berkata, "Aku akan datang padamu, tapi jangan menilai dari wujudku." Lestari terbangun dengan keringat dingin, tapi hatinya justru merasa tenang. Seolah ia telah menemukan seseorang yang telah lama ditunggu. Beberapa hari kemudian, desa digegerkan oleh kejadian yang tidak masuk akal. Seekor babi hutan besar masuk ke halaman rumah Lestari. Tapi anehnya, babi itu tidak menyerang atau merusak. Ia hanya duduk diam, menatap Lestari. Warga desa ingin mengusirnya, tapi Lestari menahan mereka. "Aku tahu ini aneh," katanya pelan, "tapi biarkan dia di sini." Mulai saat itu, babi itu tinggal di sekitar rumah Lestari. Ia selalu muncul setiap pagi dan sore, seolah menjaga gadis itu. Warga mulai membicarakan hal ini dengan nada curiga. Bahkan ada yang menuduh Lestari terkena guna-guna. Tapi Lestari tak pernah peduli. Lalu, keanehan berikutnya terjadi. Saat malam tiba, terutama saat bulan purnama, suara langkah kaki manusia terdengar dari arah halaman. Namun setiap kali seseorang mengintip, hanya ada babi itu di sana. Tak lama kemudian, Lestari membuat keputusan mengejutkan. Ia mengatakan akan menikah dengan babi itu. Orang-orang menganggapnya gila. Keluarganya menangis dan memohon agar ia membatalkan niatnya. Tapi Lestari tetap tegur. Ia berkata, "Kalian tidak mengerti. Aku tidak menikah dengan seekor babi. Aku menikah dengan pria dalam mimpiku. Ia hanya terkurung dalam tubuh ini karena kutukan." Dan akhirnya, di hadapan warga yang masih tak percaya, upacara pernikahan itu digelar secara sederhana di pekarangan rumahnya. Malam itu, langit tampak ganjil, angin berhembus pelan, tapi membawa aroma asing, seperti wangi bunga dan tanah basah bersatu. Saat prosesi selesai, Lestari memeluk makhluk itu dengan tulus, dan tiba-tiba, angin berhenti. Semua suara malam seolah membeku. Warga yang menyaksikan mulai merasakan sesuatu yang aneh di udara. Saat Lestari memeluk babi itu, tubuh hewan tersebut mulai bergetar perlahan. Dari kepalanya turun cahaya hangat seperti sinar mentari pagi. Kulit kasar dan bulu lebat babi itu mulai rontok satu persatu. Bentuk tubuhnya perlahan mengecil dan berubah. Di hadapan mata yang terbelalak, seekor babi berubah menjadi seorang pria muda yang sangat tampan wajahnya. Sama persis dengan pria dalam mimpi Lestari. Semua terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Pria itu memandang Lestari dengan mata berkaca-kaca. "Kau telah menyelamatkanku," katanya. Suaranya dalam dan lembut. "Kutukan ini telah kujalani selama 7 tahun. Hanya cinta sejati yang bisa mematahkannya. Dan kau benar-benar mencintaiku tanpa melihat wujudku." Tangis Lestari pecah. Begitu juga ibunya yang sejak awal menentang pernikahan aneh itu. Suasana berubah menjadi haru. Lalu hening kembali saat pria itu memandang sekeliling. Warga desa mulai berlutut. Merasa telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bahkan mungkin sakral. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka, keturunan terakhir dari kerajaan tua yang dahulu. Dihancurkan karena keserakahan saudara-saudaranya. Sebelum melarikan diri, seorang dukun jahat mengutuknya menjadi seekor babi agar tak ada yang bisa mengenalinya. Tapi aku selalu percaya, akan ada satu hati yang bisa melihatku bukan dari luar, tapi dari dalam. Setelah malam itu, kabar tentang peristiwa tersebut menyebar ke desa-desa lain. Banyak yang tak percaya. Banyak pula yang datang hanya untuk melihat sendiri Raka dan Lestari. Tapi pasangan itu tak mencari pengakuan. Mereka hanya ingin hidup tenang, jauh dari keramaian. Namun, cerita mereka belum berakhir. Karena setelah kutukan itu pecah, Raka mulai mengalami hal aneh lagi. Saat malam hari, terutama saat bulan benar-benar gelap, ia sering mendengar suara-suara yang memanggil dari hutan suara, yang sangat mirip dengan dukun yang dulu mengutuknya. Dan setiap kali suara itu terdengar, tubuh Raka mulai terasa panas, seolah ada sesuatu yang meronta dari dalam dirinya. Ia tidak berubah bentuk, tapi setiap kali pagi datang, tubuhnya meninggalkan bekas kakaran sendiri dalam, merah,
Dan anehnya, tidak pernah berdarah. Lestari mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Malam-malam mereka tak lagi tenang. Raka mulai sering termenung di tepi hutan, menatap pepohonan seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Bahkan siang hari pun, suara bisikan itu kadang masih terdengar samar di telinga mereka. Pada suatu malam tanpa bulan, ketika langit gelap gulita, suara itu menjadi jelas. Raka, darahmu belum lunas. Kau belum bebas. Lestari bangun karena suara itu, dan mendapati Raka berdiri di ambang pintu rumah mereka. Matanya kosong, tubuhnya kaku, seolah sedang kesurupan. Ia berjalan pelan ke arah hutan. Lestari segera mengejarnya, memanggil-manggil nama suaminya, tapi tak ada reaksi. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, udara makin dingin dan gelap, hingga mereka tiba di sebuah tempat yang tak pernah dilihat. Lestari sebelumnya sebuah lingkaran, tanah kosong, dengan batu-batu besar yang melingkari sebuah lubang di tengahnya. Dari lubang itu, keluar kabut tipis dan suara tawa pelan, serak dan menyeramkan. 7 tahun kutukan hanya menunda kematianmu, Raka. Dan sekarang, saat yang dijanjikan telah tiba. Dari dalam kabut, muncul sosok pria tua berkulit abu-abu, dengan rambut gimbal panjang dan mata menyala merah. Ia adalah dukun itu. Namun wajahnya kini jauh lebih menyeramkan, seolah bukan lagi manusia. Dukun itu mengangkat tangannya, dan tubuh Raka mulai melayang, terikat oleh tali hitam tak kasat mata. Lestari berteriak dan mencoba menarik Raka, tapi tak mampu menyentuhnya. Ia berlutut dan menangis, lalu entah bagaimana, sebuah kalimat keluar dari mulutnya tanpa sadar. Jika darahnya belum cukup, ambil nyawaku sebagai gantinya. Seketika, cahaya terang menyambar dari tubuh Lestari, membuat dukun itu terhuyung dan menjerit. Tapi cahaya itu tak berhenti. Ia berubah menjadi pusaran besar yang menyeret Lestari, Raka, dan dukun itu sekaligus ke dalam lubang di tengah lingkaran batu. Dan malam itu, mereka semua hilang. Pagi harinya, warga menemukan hutan itu seperti biasa, tapi tak ada tanda-tanda lubang, batu-batu besar, atau kabut aneh. Lestari dan Raka tak pernah kembali. Namun sejak saat itu, setiap malam tanpa bulan, ada suara perempuan yang terdengar di tepi hutan lembut, seperti sedang memanggil nama seseorang. Dan sesekali, terdengar jawaban dari suara laki-laki. Bertahun-tahun telah berlalu. Sejak malam hilangnya Lestari dan Raka, rumah mereka dibiarkan kosong. Namun tak pernah lapuk. Tanahnya tetap subur. Bunga-bunga liar tumbuh tanpa pernah layu, seolah waktu sendiri enggan mengusiknya. Warga desa mulai menganggap tempat itu suci. Setiap malam tanpa bulan, mereka menyalakan dupa dan menaruh sesaji di depan rumah itu, berharap roh Lestari dan Raka mendapat ketenangan. Tapi selalu ada bisikan yang mengatakan bahwa keduanya tidak mati. Mereka hanya berpindah ke alam yang berbeda, alam antara dunia manusia dan dunia gaib, menjaga keseimbangan agar kutukan lama tak pernah bangkit kembali. Anak-anak kecil sering bermain di dekat pekarangan rumah itu, dan kadang salah satu dari mereka bersumpah melihat sepasang bayangan seorang pria tampan dan wanita berkerudung putih duduk di bawah pohon jambu, saling tersenyum. Mereka bilang, cinta yang tulus tak pernah hilang. Cinta sejati yang tak melihat rupa bisa menembus batas dunia. Dan di desa itu, kisah tentang gadis cantik yang menikah dengan seekor babi tetap hidup, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengingat bahwa terkadang cinta sejati lahir dari hal yang paling tak masuk akal dan mungkin. Itulah bentuk cinta yang paling nyata.